tidak berharap sempurna, karena kalau kita berharap sempurna kita akan kecewa dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin ini kan yang terjadi. Jadi kita mindset kita buat ya memang kita tidak mengharapkan kesempurnaan gitu. Jadi mindsetnya sudah ditanamkan seperti itu. Kita ini boleh keliru di masa lalu, tapi di masa depan harus semakin bagus. Komunikasi di dalam keluarga harus semakin bagus. Mengasuh anak kita makin tua harus makin indah. Hubungan kita semakin tua harus makin indah. Dan kita mengakhiri keluarga ini dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Jobar dan Jumalatul Nazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah mengenai orang tua harus terus belajar agar lebih baik dalam pengasuhan. Sahabat muda, kita mengharapkan anak kita berproses menjadi anak yang semakin hari semakin baik. Kita ingin anak-anak kita terus belajar agar lebih baik dalam hidupnya. Nah, ketika kita mengharapkan anak kita belajar untuk menjadi insan yang lebih baik, maka itu sebetulnya adalah tugas kita duluan sebagai orang tua, yang kita pun juga harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik, khususnya dalam pengasuhan. Nah, di sini sahabat muda, kita sepakat ya bahwasanya segala sesuatu apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah dicontoh oleh anak-anak. Dan insya Allah dengan kita ikhtiar terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, insya Allah anak kita akan melihat dan meniru, kelak akan menjadi bekal dalam hidupnya agar dia bisa terus belajar menjadi insan yang lebih baik. Sepakat gak Pak Jumala? Sepakat. Kalau saya punya prinsip begini, salah satu yang sangat didambakan dan dicita-citakan Rasulullah itu adalah husnul khotimah. Baik untuk diri beliau maupun untuk seluruh umatnya. Nah, itu saya pegang. Dan saya husnul khotimah itu bukan hanya persoalan mati, tetapi juga di dalam keluarga, rumah tangga, dan pengasuhan. Nah, apa bekal dari husnul khotimah itu? Adalah progres dan proses. Dan itu sudah kita bahas di video kita sebelumnya, supaya kita semakin akrab dengan dua kalimat itu, progres dan proses. Hidup ini memang harus berproses untuk menjadi lebih bagus, dan kita harus terus memonitor progresnya. Apa benar saya ini menjadi lebih bagus? Progres itu terus kita evaluasi. Saya sering mengatakan kepada istri saya begini, Ma, kita ini boleh keliru di masa lalu, tapi di masa depan harus semakin bagus. Komunikasi di dalam keluarga harus semakin bagus. Mengasuh anak kita makin tua harus makin indah. Hubungan kita semakin tua harus makin indah. Dan kita mengakhiri keluarga ini dengan husnul khotimah. Bukan hanya meninggal, tetapi juga keluarga ini harus diakhiri dengan husnul khotimah. Apa husnul khotimahnya keluarga itu? Melihat anak-anak berhasil. Yang tanda-tandanya ditandai keberhasilan syariah maupun keberhasilan secara kauniyah. Jadi dunia akhirat insya Allah muka-muka fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Itu. Kalau tipsnya Pak, ada tips? Nah, tipsnya itu pegang bahwa makin lama harus makin bagus. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi punya tekad. Iya. Aku mungkin cita-cita saya tidak terlalu muluk, tetapi hidup saya harus punya progres dan proses. Itu tak pegang teguh. Ya, ini mungkin bukan rumus umum, tetapi silahkan dipakai kalau ini cocok. Dan hidup saya bisa dilihat, enggak terlalu hebat, tapi alhamdulillah hidup saya terus menjadi semakin baik. Dan terakhirnya husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang sahabat muda, husnul khotimah dalam pengasuhan ini kita dambakan semua. Kalau saya ingin sharing Mbak Jumala, ada 3 tips nih. Tips pertama, kita dalam keluarga itu punya tujuan pendidikan dalam keluarga. Jadi kita dalam keseharian keluarga itu bukan sekedar hanya menjalani hari demi hari, tetapi kita punya tujuan pendidikan.
kita ada memang tujuan ataupun ada apa ya istilahnya ikhtiar untuk terus menanamkan nilai-nilai dalam keseharian anak-anak kita. Jadi dalam keluarga itu memang kita udah punya planning bahwasanya keseharian kita itu ingin menanamkan nilai-nilai apa saja yang akan ditanamkan pada anak-anak. Dan ini kita sepakati pasangan ya. Jadi kita sepakati kita dengan suami kita atau suami dengan istrinya. Dengan istri. Jadi kita sepakati dengan pasangan kita tanamkan nilai-nilai pada anak-anak dan itu tertuang semua dalam garis besarnya ini tujuan pendidikan dalam keluarga. Dan yang ketiga tipsnya penuh cinta. Penuh cinta, jadi kita menjalani dengan anak-anak ini bukan kaku ya, jadi bukan terus kita belajar itu terus kita juga tidak bisa memaafkan diri kita ketika kita salah. Jadi ya karena memang manusia tempatnya juga tidak sempurna. Jadi kita pun melakukan hal ini dengan cinta pada anak-anak kita dan juga cinta pada diri kita. Jadi kita melakukannya dengan enjoy, dengan bahagia, tidak terpaksa, tidak tertekan, tetapi memang kita melakukan dengan kebahagiaan. Dan juga tips yang ketiga ya sambungannya tadi penuh cinta, tidak berharap sempurna. Karena kalau kita berharap sempurna, kita akan kecewa dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin ini kan yang terjadi. Jadi kita mindset kita buat ya memang kita tidak mengharapkan kesempurnaan gitu. Jadi mindsetnya sudah ditanamkan seperti itu. Dan sahabat muda, dan insya Allah dengan orang tua terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya, ini akan menjadi nilai ibadah di mata Allah. Jadi masalah hasilnya, apakah anak kita seperti apapun lah hasilnya anak kita itu nanti. Ya ibadah wa tolabul ilmi minal mahdi ilallah. Jadi apapun anak kita terus sinau itu terus. Kita, kan, Pak. Yang penting kita belajar. Kita orang tua ini, kita sebagai orang tua ya sama-sama kita sebagai orang tua itu kalau kita salah, nggak ada salahnya juga kita minta maaf sama anak-anak. Jadi proses lebih baik itu tidak harus bagus terus. Iya. Ya Mbak Jumala. Jadi proses kita lebih baik itu tidak harus kita baik terus di depan anak atau tidak harus kita sempurna depan anak. Namanya nggak ada masalah kan? Namanya proses learning. Jadi learning itu, jadi saya juga ingin menambahkan satu tips lagi. Jadi orang belajar menjadi lebih baik itu tidak selalu harus mulus terus baik terus nggak pernah salah. Enggak begitu. Orang belajar itu dari dua hal minimal ya. Yang pertama adalah ilmu dari luar, boleh dari seminar, dari ngaji, dari buku, dari guru. Yang kedua adalah dari proses hidup itu sendiri. Baik proses itu berhasil maupun proses itu tidak berhasil. Dari kebenaran dan dari kesalahan yang kita buat tetap menjadi learning atau menjadi pembelajaran atau sering disebut juga hikmah. Hikmah di balik peristiwa itu menjadi pembelajaran. Itu aja ya. Jadi kita maafkan diri kita harus legowo juga. Legowo bukan hanya sama anak, tapi legowo sama diri kita. Jadi ketika kita melakukan ketidaksempurnaan atau salah-salah, kita maafinlah diri kita agar kita tetap bahagia. Dan juga kita minta maaf sama anak-anak kalau memang kita ada salah dengan anak-anak. Gitu Pak Jumala ya? Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.